Dongeng Bahasa Indonesia. Pangeran Keledai. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang pemberani. Ratunya murah hati dan juga baik hati. Tetapi pasangan kerajaan menginginkan seorang anak karena mereka tidak memilikinya. Kerajaan itu putus asa. Setelah banyak berdoa, akhirnya kerajaan dikaruniai seorang pangeran. Tapi sayangnya, pangerannya adalah seekor keledai. Dia menemukan dirinya dalam keputusasaan baru. Satu-satunya pewaris kerajaannya adalah keledai. Dia menangis dan menangis, tetapi tidak ada jawaban mengapa ratu melahirkan seekor keledai. Tiba-tiba peri muncul dari langit. Oh raja yang terhormat, ini semua adalah karmamu. Ketika masa mudamu, kau telah membunuh seekor keledai yang tidak bersalah hanya untuk membuatmu senang. Itulah sebabnya putramu satu-satunya lahir seperti itu. Aku sangat menyesal. Hukum aku karena dosa-dosaku, tapi maafkanlah anakku. Kutukan itu terikat padamu segera setelah dosa itu dilakukan. Aku tidak bisa membalikan kutukan itu, tapi aku bisa membantumu. Setiap malam, keledai akan berganti kulit dan berubah menjadi pangeran yang sebenarnya. Tapi saat pagi tiba, dia akan kembali ke wujud keledainya. Peri tersayang, orang-orang kerajaan akan menertawakan kami. Bisakah anakku menjadi manusia di siang hari dan berubah menjadi keledai di malam hari? Maafkan aku, tapi kutukan itu tidak bisa berubah. Tapi jangan khawatir, itu akan hancur suatu hari nanti, dan putramu akan menjadi manusia selamanya. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana dan kapan. Tapi hati-hati. Karena jika ada yang mendengar tentang kutukan ini darimu, maka putramu akan tetap menjadi keledai selamanya. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Oh, Raja, dan yang bisa kau lakukan hanyalah tetap percaya. Sayang, aku mengerti rasa sakitmu. Tapi dia adalah anakku, anak kita. Dan aku mencintai dia apa adanya. Dan aku akan membesarkannya menjadi pangeran yang baik. Nasihat bijaksana dari ratu didengar oleh raja. Dan dia memutuskan untuk menerima pangeran keledai. Dia diberi nama Theo. Dan seiring berjalannya waktu, Theo tumbuh menjadi keledai yang tampan dengan telinga panjang terangkat. Dia akan melompat dan melompat sepanjang hari. Tetapi di malam hari dia akan duduk di depan cerminnya dan meneteskan air mata melihat bayangannya. Ini adalah takdirku, menjadi seorang pangeran namun menjadi bahan tertawaan. Betapa aku ingin memberitahu seseorang tentang kutukanku. Tetapi menjadi orang yang dikutuk lebih buruk daripada menjadi keledai. Mereka akan lari dariku. Itu sangat memukau. Oh, kau sangat berbakat. Maukah kau mengajariku cara memainkannya? Oh, pangeran tersayang. Maafkan aku, tetapi tidak ada jiwa yang bisa mengajarimu cara memainkan ini. Karena tapakmu, maksudku jarimu, terlalu besar. Pangeran sudah lelah dengan nasibnya sendiri. Dia memutuskan untuk menentukan nasib di tapaknya. Maksudku tangannya. Dia bermain hari demi hari sampai dia belajar menguasai alat musik itu. Dia dipuji oleh semua orang di kerajaan. Tapi itu juga tidak bisa memuaskan hatinya yang dirampas. Jadi suatu hari dia memutuskan untuk menjelajah dunia. Tenggelam dalam pikirannya, dia berjalan selama berhari-hari. Akhirnya ketika dia berhenti di sebuah gerbang besi besar, dia menyadari bahwa dia telah berjalan jauh ke kerajaan yang lain. Kau orang yang rendah hati, aku seorang pangeran dari kerajaan yang jauh. Maukah kau berbaik hati untuk membukakan gerbang ini untukku? Apakah tidak ada cermin di kerajaanmu? Kau bukan pangeran, kau hanyalah seekor keledai. Baiklah, Tuan, terserah padamu. Aku akan menerima ini semua dengan tapakku. Maksudku, tanganku.
Penjaga gerbang tergerak oleh musiknya yang menawan dan dia segera pergi ke raja. Ya, aku harus bertemu dengannya. Kau pasti lapar, kau keledai yang tampan. Silahkan duduk. Ya, aku tidak akan duduk di lantai. Hah? Ya, kau bebas untuk duduk di meja dengan para tentara. Aku bukan keledai biasa, tapi aku keledai kerajaan. Aku akan duduk dengan raja. Apa? Ayolah, apa kau tidak mendengarnya? Dia adalah keledai kerajaan. Biarkan dia duduk denganku. Ya, mungkin Yang Mulia ingin duduk bersama putriku satu-satunya. Putri itu sendiri. Ya, Yang Mulia, aku belum pernah melihat orang yang lebih cantik dari putrimu dan aku merasa terhormat untuk duduk di sampingnya. Dan pangeran keledai duduk di sebelah sang putri. Meskipun awalnya ragu-ragu, sang putri heran melihat betapa bersih dan rapihnya keledai itu. Dia tidak hanya sopan, tetapi juga cerdas. Orang-orang kerajaan yang sama yang menertawakan di pintu masuk sekarang tercengang dengan nasihat bijaknya. Raja terkesan dan dia mengundang pangeran untuk tinggal. Aku akan merasa terhormat, Yang Mulia. Hari-hari berlalu dan pangeran keledai jatuh cinta pada sang putri. Tapi itu tidak cukup. Bahkan tak bisa kukatakan perasaanku padanya. Aku tidak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Sekarang hanya ada satu cara. Kau ingin pergi? Tapi kenapa? Aku telah menawarkan semua kepadamu. Permata, pelayan, pakaian mewah, tetapi kau menolak semuanya. Katakan padaku, apa yang bisa membuatmu untuk tetap tinggal? Putrimu. Sang raja terkejut. Putri, beraninya dia. Tapi kemudian dia berpikir sejenak, dia lelah melihat putrinya menolak semua pelamar. Dan raja sangat menyukai keledai itu. Mungkin ini akan memberinya pelajaran. Dan begitu dia bosan dengan keledai itu, dia tidak punya pilihan selain menikahi pelamar pilihanku. Baiklah, aku siap menikahkanmu dengan putriku. Pangeran tidak bisa mempercayainya, tapi itu benar. Segera istana didekorasi dan dalam upacara yang tertutup, putri menikah dengan pangeran keledai. Oh putri, tolong jangan menangis. Air matamu menghancurkan hatiku. Jika kau menunggu sebentar, kau akan melihat siapa aku sebenarnya. Dan ketika sinar bulan menyinari si keledai, kulitnya terlepas dari tubuhnya dan dari situ muncul Pangeran Theo. Pangeran menjelaskan kepada istrinya tentang kutukan itu. Sang putri sangat senang melihat pangerannya, sehingga dia melupakan semua tentang keledai. Oh, Theo, kau adalah pangeran impianku. Aku telah menolak semua pelamar yang datang karena aku terus melihatmu di dalam mimpiku. Andai saja aku tahu bahwa takdir telah merencanakan semuanya sedemikian rupa. Hari-hari berlalu dan raja dapat melihat betapa bahagia putrinya. Dia bingung dan juga takut. Lalu, suatu malam, seorang pelayan menceritakan apa yang dilihatnya saat melewati kamar sang putri. Raja tidak mempercayainya dan berpikir untuk membuktikannya sendiri. Dia sangat gembira melihat betapa tampannya sang pangeran. Raja meninggalkan kamar putrinya, tenggelam dalam pikirannya. Cahaya apa ini? Jangan khawatir, Raja yang perkasa. Pangeran Theo sekarang akan dibebaskan dari kutukannya. Yang harus kau lakukan adalah memercikkan sedikit air ini ke kulit keledainya.
kulit akan menghilang ke udara dan akan hilang selamanya. Dan pangeran akan hidup dalam wujud aslinya selamanya. Raja melakukan apa yang diminta dan kembali tidur. Pagi selanjutnya, tidak, di mana kulit keledaiku? Anggap saja itu hilang selamanya. Tidak, apa yang telah kau lakukan? Sekarang semua orang akan tahu tentang kutukanku. Kau telah memenangkan hati orang-orang dengan keberanian dan bakatmu. Kau adalah pangeran yang berbakat dan tampan sekarang. Orang mungkin membicarakan kutukanmu sekarang, tetapi mereka akan segera melupakannya. Begitulah orang-orang. Dan jika kau takut akan apa yang dunia pikirkan tentangmu, maka kau tidak akan pernah hidup bahagia. Karena kau tahu, bahkan ketika kau menjadi keledai, kau riang dan berani. Jadilah seperti itu. Itulah yang penting. Apa selanjutnya? Ya, pesta besar diadakan dan kedua kerajaan merayakan penyatuan pangeran dengan sang putri. Pangeran Theo kembali ke kerajaannya dan juga dinobatkan. Dia menjadi raja yang agung dan memerintah kerajaannya selama bertahun-tahun dan dia tidak lagi disebut Pangeran Keledai.